Salam kasih pada saudara semua. Bersama dengan Pelita Hati, hari ini kita bertemu kembali. Saya ditemani teman-teman karyawan GKI Sulung yang ikut ambil bagian dalam Pelita Hati pagi ini. Kita memuji Tuhan, kita merenungkan firman-Nya. Yang akan kita renungkan adalah vitamin, vitamin D yang Tuhan berikan. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Ketika pagi hari kita bangun, kita percaya anugerah Tuhan itu luar biasa. Kalau kita bisa bangun, terima kasih Tuhan. Ketika saat pagi, setiap pagi kami datang kepadamu dan mau menghadap Tuhan, dan kami sama-sama belajar terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, Dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Tuhan, kami mau datang hari ini. Kami mau belajar untuk boleh mempersembahkan tubuh jiwa kami dan mengasihi Engkau dengan tubuh jiwa kami, Tuhan. Siapkan hati kami, Tuhan, untuk memasuki perjalanan hari demi hari kami bersama dengan Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih seperti saat ini Tuhan, kami betul-betul mengangkat tangan kami di tengah-tengah ketidakmampuan kami, di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur karena setiap hari ketika bangun pagi, Engkau boleh mengulurkan tangan-Mu dan memegang kami, menguatkan kami, menuntun kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Aku mengasihi
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Rekan-rekan dan sahabat pelita hati yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Banyak bangsa, banyak negara itu yang sebetulnya iri hati dengan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Ya. Kenapa saudara? Karena bangsa negara kita itu dilewati katulistiwa. Ya. Saudara, ini penting sekali dilewati katulistiwa sehingga negara kita tuh paling banyak menikmati ini loh, sinar matahari. Ya. Sinar matahari di mana Tuhan membuat bahwa matahari itu ternyata bukan menerangi saja, tetapi di dalam sinar matahari itu mengandung vitamin D yang luar biasa. Ya. Alamiah vitamin D yang dari Tuhan, ya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, saudara, kita melihat bahwa sampai sekarang belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, belum ditemukan penangkal obatnya gitu ya untuk virus ini. Tetapi satu hal yang paling bisa dilakukan untuk menangkal penyakit ini adalah apa? Stamina tubuh, imun tubuh yang kuat. Dan stamina imun tubuh yang kuat itu memerlukan vitamin-vitamin di dalam diri kita. Dan salah satunya, saudara, ternyata vitamin D itu yang sangat punya pengaruh yang luar biasa dalam tubuh ini. Bahkan banyak dokter pun mengatakan kalau vitamin D kita cukup itu anti kanker di dalam diri kita. Nah, saudara, dengan masuknya COVID ke Indonesia ini, yang tanpa kita juga nggak minta, saudara. Banyak orang yang terserang, ya, terkapar dengan COVID-19 yang mulai saat itu, ayo stamina, kesehatan tubuh itu penting, ayo tingkatkan luar biasa. Dan mulai saat itu juga, saudara, kita melihat bahwa vitamin D itu merupakan kebutuhan yang luar biasa. Vitamin D itu menjadi bagian dalam hidup kita yang sangat penting. Saudara, kalau nggak percaya coba pergi ke lab, saudara periksa kadar vitamin D saudara. Itu tinggi, rendah, kurang, atau cukup. Ya, katanya menurut penelitian vitamin D itu orang-orang Indonesia itu rendah semua, kecil semua. Lah, dengan adanya COVID, vitamin D itu penting. Vitamin D yang sudah disediakan Tuhan mulai hari itu sudah kita lihat apa? Banyak di antara kita yang berjemur, ya. Berjemur untuk mencari vitamin D yang Tuhan berikan, berjemur untuk, ya,
kebutuhan yang luar biasa yang menguatkan kita. Imun kita, vitamin kita yang Tuhan berikan. Vitamin D. Ya. Itu betul-betul menjadi vitamin yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Namun apa yang terjadi saudara kalau kita lihat waktu sebelum-sebelumnya, ya, bahwa banyak orang di antara kita yang kena sinar matahari itu takutnya luar biasa, ya. Takut kulit kosong, takut merusak kulit, apalagi wajah ini. Saudara bayangkan kalau wajah gosong ya, terutama cewek-cewek saudara, begitu kena sinar matahari sedikit, begitu keluar dari rumah saudara, apa yang diambil? Yang diambil adalah payung. Kemana-mana ya berpayung. Bahkan sampai begini saudara, supaya aman semua dari sinar matahari ini ya. Tapi sekarang saudara, ketika tahu betapa pentingnya vitamin D yang Tuhan berikan ini, sekarang payung ini sudah tidak laku lagi ya. Semua orang membuangnya, payung itu. Bahkan banyak yang diviralkan saudara, orang yang lepas baju berjemur semua. Untuk apa? Satu tujuannya, yaitu supaya tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, stamina kita prima, imun kita kuat, karena itu yang hanya bisa membunuh virus COVID-19. Virus COVID-19 tidak akan mempan merusak tubuh kita, hidup kita kalau imun kita, ya, stamina kita kuat. Bahkan kita punya kekebalan terhadap COVID itu. Oleh karena itu kita berupaya luar biasa, satu tujuannya supaya tubuh kita itu kuat. Kita berjemur, kita minum vitamin, kita minum suplemen apapun untuk menguatkan tubuh fisik ini. Oke, harus dan terus diupayakan. Tetapi satu hal saudara, jangan lupa loh ya, bahwa kita hidup ini ternyata bukan hanya memiliki tubuh fisik, tubuh badan ini. Itulah yang dikatakan Petrus. Petrus berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, Petrus mengumpamakan seperti bayi yang lahir. Orang-orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus mulai dari awal diumpamakan seperti bayi yang baru lahir, yang membutuhkan air susu yang murni. Karena hanya dari air susu yang murni yang mengandung semua nutrisi, semua vitamin, bahkan multivitamin yang alamiah yang Tuhan berikan untuk pertumbuhan anak ini. Bayi itu selalu ingin, saudara, ketika Petrus mengatakan yang selalu ingin akan air susu yang murni. Kuncinya kata ingin. Bayi itu ingin. Ingin berarti ada satu dorongan kesadaran. Satu dorongan yang membuat dirinya aktif bekerja. Satu dorongan yang punya semangat yang luar biasa untuk mencari dan menemukan apa yang dibutuhkan untuk dirinya. Itu ingin. Saudara bayangkan jika bayi itu sudah tidak mempunyai keinginan, maka cepat atau lambat bayi itu akan mati. Karena tidak dapat mendapat makanan.
Saudara, sekarang banyak orang yang mulai berjemur. Berjemur sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D. Untuk apa? Tidak lain ingin sehat, ingin kuat, ingin mampu melawan COVID yang menyerang di dalam tubuhnya. Demikian juga ya, di dalam kehidupan bayi yang baru lahir mempunyai keinginan yang luar biasa. Kalau demikian saudara, firman Tuhan ini menyapa saudara dan saya. Apakah kita di dalam hidup kita ini mempunyai keinginan untuk mencari dan menemukan air susu yang murni? Apakah dalam hidup saudara dan saya punya kerinduan yang luar biasa seperti bayi? Ingin mendapatkan susu yang murni, ingin mendapatkan firman Tuhan yang menjadi makanan bagi saya, yang menjadi nutrisi yang sehat yang bagi saya, yang mengandung multivitamin yang luar biasa bagi saya, yang saya inginkan terus, yang saya butuhkan untuk tubuh saya ini, supaya sehat, tubuh rohani ini, supaya sehat dan tetap kuat. Oleh karena itu Petrus mengatakan supaya olehnya air susu murni yang rohani yaitu firman Tuhan kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, melalui firman Tuhan, air susu yang murni ini dari bayi itu bertumbuh semakin besar, semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan di dalam hidupnya, semakin merasakan bahwa Allah itu Allah Immanuel, Allah yang beserta bersama-sama dengan kita, yang membuat saudara dan saya tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, tidak cemas lagi, tidak galau lagi, apalagi putus asa. Hati-hati saudara. Ternyata ada virus yang bukan COVID. Ada virus yang lebih bahaya daripada COVID. Yaitu apa? Virus kehilangan keinginan. Saudara, kalau kita sudah kehilangan keinginan untuk mencari Tuhan, kehilangan keinginan untuk menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, kehilangan keinginan untuk mencari kebenaran firman Tuhan, itu hilang, itu virus yang jauh lebih jahat, yang mematikan, bahkan membinasakan, lebih mengerikan dari COVID-19. Saudara, oleh karena itu Petrus mengatakan, ayo menjadi seorang yang seperti bayi yang merindukan, menginginkan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang terus menjadi makanan dalam hidup kita, yang menjadi vitamin dan multivitamin, yang menjadi nutrisi yang sehat. Oh saudara, maka tubuh rohani kita kuat. Tubuh rohani kita tegar, tubuh rohani kita kekar. Kita akan mampu melawan semua virus yang ada. Bukan saja COVID ya, virus ketakutan, virus kekhawatiran, virus kecemasan, virus galau, virus yang melihat masa depan suram, virus yang membuat saya putus asa, virus yang merusak hati dan pikiran saya, virus yang merusak relasi saya. Sehingga saudara, jangan lupa bahwa kita bisa mengalami banyak konflik dalam hidup kita. Dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Hanya karena beban yang berat, hanya karena pekerjaan yang belum tuntas, yang belum mendapatkan seperti yang saya harapkan. Hanya dengan beban-beban bagaimana memikiri semua banyak karyawan-karyawan saya, sementara penghasilan belum saya dapatkan. Oh saudara, saya tahu betapa beratnya saudara itu. Tapi jangan sampai kehilangan virus keinginan bersama dengan Tuhan.
Justru disitulah multivitamin. Justru disitulah saudara, ya, imun yang kuat di dalam diri kita merindukan firman Tuhan, sehingga kita merasakan Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Maka kita punya imun, kita punya stamina, kita punya kekuatan untuk menangkal semua virus-virus itu dengan tetap penuh keyakinan. Seperti bayi yang bertumbuh semakin dewasa, yang semakin mengenal Tuhan, melalui problem semua masalah kehidupan kita, kita semakin kenal, semakin bertemu dengan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan saudara. Bahkan Tuhan bersama dengan duka citamu, kehancuran hatimu, kegalauan hatimu, ketakutan hatimu. Tuhan itu bersama dengan engkau. Itulah vitamin yang kuat. Mari saudara, kita nikmati vitamin D yang Tuhan berikan luar biasa untuk kesehatan tubuh. Tapi jangan lupa, vitamin D firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Ayo kita cari, ayo kita berjemur untuk mendapatkan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menguatkan saudara. Saya percaya Petrus mengingatkan kita semua. Ayo jadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, ya, yang kuat, yang mampu melawan segala beban hidup kita. Kenapa? Karena imun kita kuat. Karena Allah itu beserta dengan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Biarlah pelita hati menjadi berkat bagi saudara dan saya. Dan kita boleh bertumbuh semakin Tuhan pakai saudara dan saya menjadi saluran berkat kepada siapapun. Menguatkan mereka, mengajak mereka untuk minum atau untuk mencari vitamin yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, terima kasih. Sungguh bersyukur Tuhan bahwa dalam hidup ini kami sangat-sangat membutuhkan vitamin. Sangat membutuhkan makanan. Makanan yang bergizi, nutrisi yang bagus, yang boleh menguatkan stamina kami, imun kami. Tapi bukan saja tubuh, tapi imun rohani kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan berjalan sendiri. Peganglah kami ya Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang seperti saat ini. Di tengah-tengah kesulitan dalam hidup kami, bahkan di tengah-tengah kami, di antara kami ada yang berduka. Tuhan, bila kasih karunia-Mu boleh menguatkan kami semua Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, langkah kami ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini yang bersama dengan Tuhan. Pelihara hidup rohani kami Tuhan,
Pelihara imun rohani kami Tuhan, stamina rohani kami sehingga kuat, yang mampu menangkal segala virus apapun. Virus yang menggoncangkan iman kami, virus yang merusak iman kami, virus yang membuat kami ragu-ragu, virus yang membuat kami tidak memiliki keinginan apapun. Tuhan, hadirlah bersama kami. Kami serahkan perjalanan kami, pribadi kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, beban kami, gereja kami GKI Sulung ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan kekuatan yang daripada Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih kami dari pelita hati. Tuhan memberkati. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. ku tak mau berjalan. Ayo katakan, ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku ya Tuhan, Pimpin langkah. dengan kasih karunia-Mu. Dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, Berjalan dalam Roh-Mu. nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.